Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper ya. Jadi sebelum kita mulai video hari ini, saya akan mulai dengan mohon subscribe-nya sobat kiper semua karena sudah tinggal sedikit lagi sebelum kita menuju 1000 subscriber. Dan di saat 1000 subscriber YouTube, kali ini saya akan membagikan 3 golf ya. Tentu saja golf itu bekas saya review ya, tapi saya jamin semuanya masih dalam kondisi sangat layak pakai ya. Akan ada glove yang tergolong agak mahal ya, dan akan ada glove yang tergolong agak murah dan mid grade satu. Itu yang bakal saya janjikan ya. Jadi jika sobat kiper belum subscribe, silakan subscribe di channel ini ya. Ditunggu supaya kita bisa langsung segera monetize dan juga bisa berbagi giveaway. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi pada hari ini saya akan mereview tentang glove dari Goalkeeper Go ya. Jadi dari informasi yang saya terima, Goalkeeper Go ini memiliki owner yang berbeda dengan PGS Pro, namun berada dalam manajemen yang sama ya. Saya tidak tahu bagaimana sistem kerjasamanya, mitranya atau seperti apa, atau bahkan mungkin saya salah soal ownernya. Namun yang pasti keduanya berasal dari Pati, dan dari informasi yang saya terima, mereka berada dalam manajemen yang sama ya. Sangat potensial ya. Kenapa? Karena menurut saya PGS Pro itu adalah brand yang sangat bagus ya. Mereka memberikan value yang sangat tinggi untuk glove-glove-nya dengan harga yang mereka tawarkan ya. Dan saya juga expect di Goalkeeper Go hal yang sama itu terjadi. Dan sejauh ini di produk mereka yang pertama, Goalkeeper Go S1, menurut saya hal itu tercapai dengan baik ya. Jadi kita mulai saja dulu dari tasnya. Tasnya ini sangat keren ya, sangat mudah untuk ditenteng seperti ini ya. Dan buat saya agak anehnya itu sebenarnya cuma karena masalah saya hobinya menggantung glove saya ya. Kalau sobat kiper ada lihat di Instagram, sobat kiper pasti tahu saya biasa menyimpan glove saya bukan di sini ya, bukan di pajangan ini, namun di sederetan gantungan baju ya. Dan biasanya glove-nya itu digantung seperti ini, namun kali ini jakal jadi seperti ini. Kenapa? Karena gantungannya di samping seperti itu ya. Tapi di luar itu nggak ada masalah. Tasnya sangat stylish, sangat keren. Saya sangat suka ya. Menurut saya ya, ngelihat tas-tas glove sekarang yang udah semakin stylish ya, termasuk di PGS Pro Jaguar yang sangat pentol-pentol, wow sekali ya. Itu mantap sekali ya. Nah, di belakang di sini dia ada cantumin ya. Intinya dia di sini bilang bahwa tolong dilakukan pre-wash, kotoran bisa merusak glove, jadi tolong dicuci. Jangan gunakan sabun kecuali sabun khusus glove, dan jauhi dari kontak langsung dengan sinar matahari ya. Kemarin ada juga yang nanya ke saya di YouTube kalau nggak salah, Bang, kalau misalnya harus menghindari sinar matahari pas main gimana Bang? Ya jawabannya, kalau kamu pas main kena sinar matahari itu udah tidak terhindarkan ya. Tapi kan minimal kamu menggunakannya atau glove-nya kena degradasi latex karena kamu gunakan gitu, bukan karena kamu jemur seperti itu ya. Jadi itu sudah bagian dari pengorbanan atau penggunaan ya. Jadi tidak apa-apa, silakan pakai main tapi jangan dijemur ketika dikeringkan. Langsung saja kita mulai. Nah, tasnya ini sangat keren. Kita bisa lihat ketika dibuka dia wow seperti ini ya. Saya rasa baru PGS Pro yang menggunakan model tas seperti ini. Sangat stylish, sangat keren ya. PGS Pro, Goalkeeper Go yang menggunakan tas model seperti ini ya. Ketukar-tukar. Nah, glove-nya sendiri ini kita bisa lihat highlight-nya tentu saja ada di warna latex yang sangat ngejreng ya, hijau neon ya. Kita bakal bahas mulai dari fitur ketika kita menggunakan glove ini ya. Saya suka menggunakan yang tangan kiri duluan. Jadi di sini dia menggunakan strap. Strapnya ini ada sedikit bagian yang lebih extension, diperpanjang di sini ya untuk gampang ditarik. Dibuka satu velcro, dua velcro. Nah, di sini velcro tengahnya menggunakan yang sistem yang tipis ya. Dan velcro-nya ini bukan termasuk velcro yang tajam ya, dalam artian kalau kamu menggunakan glove ya, kadang velcro itu pasti tersentuh, apalagi ketika kamu sedang menggunakan glove di tangan yang kedua. Nah, velcro yang sifatnya tidak tajam seperti ini sangat membantu karena itu membuat resiko abrasi akibat latex kamu bersentuhan dengan velcro itu menjadi signifikan lebih kecil ya. Lalu di sini dia menggunakan wrist insert, materialnya spandex ya, standar untuk semua glove mid grade ya. Dan ukurannya cukup lebar. Jadi jika sobat kiper tangannya tergolong lebar, itu harusnya tidak ada masalah masuk di sini, tidak terasa sempit ketika masuk ya. Nah, feel-nya ketika masuk di bagian dalam ini sedikit agak ketat ya. Sedikit mengejutkan karena cut-nya itu termasuk high cut, namun dia tergolong agak ketat di bagian palm dan pangkal jari ya. Dan tapi kalau dari saya dapatin ini sizingnya sebenarnya standar, kecuali sobat kiper itu tipe tangan yang lebar sekali, ya bisa jadi ini bukan glove yang cocok buat sobat kiper ya, karena kalau glove mid grade itu material yang digunakan itu susah untuk
melebar ya, susah untuk bertambah panjang ya, kurang elastis ya. Jadinya biasanya kalau kamu tipe yang tangannya terlalu lebar atau jarinya terlalu panjang itu bakal lebih sulit ya. Kalau udah kondisi seperti itu, saran saya sebenarnya glove neoprene ya atau glove top grade gitu. Ya, di sini dia menggunakan strap yang cukup elastis ya, nggak seelastis yang material spandex, yang material karet ya, tapi ini spandex. Cukup elastis, jadi bisa memberikan grip yang cukup baik ya. Kecuali tangan sobat kiper itu tulang lengannya itu terlalu kecil, saya rasa fitnya di sini bagus ya. Kalau di saya sendiri, saya merasa ini fitnya itu mirip dengan double strap ya, kurang dikit saja dari double strap ya. Jadi kalau sobat kiper ukuran pergelangan tangannya standar, harusnya tidak ada masalah dengan glove ini ya. Di bagian backhand dia menggunakan pique latex ya, licin tapi cukup protektif di bagian jari ya, karena kalau kita menggunakan backhand yang materialnya itu latex ya, tentu saja itu bisa memberikan proteksi yang lebih baik sebenarnya ya. Di sini pique latex memberikan struktur yang cukup baik, namun tentu saja bukan yang terbaik seperti itu ya. Tapi lagi-lagi ini glove mid grade, jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Di sini dari segi desain dia sudah cukup smart ya di sini ya. Dia menggunakan dua badan PK latex yang berbeda di sini. Jadi ada seakan-akan punch zone di daerah sekitar logo goalkeeper gunya ya, dan di bagian ujung jari ini bagian yang terpisah sehingga kamu bisa menekuk jari lebih fleksibel ya. Lalu di sini dia ada menyediakan notch atau takikan ya. Bisa dilihat ada potongan khusus di sini yang tujuannya untuk memberikan gerakan yang lebih luwes di bagian sini. Jadi kamu bisa menekuk jari telunjuk kamu lebih baik ya. Ini biasanya munculnya di yang vapor cut ya, tapi di sini dia menggunakan unsur ini ya, namun di jari-jari lain tidak ada. Jadi rasa fleksibilitas di sini di jari telunjuk dengan 3 jari lain itu sedikit berbeda. Namun saya rasa dari segi performance tidak akan terlalu berpengaruh besar ya. Lalu fitur tambahannya lagi, dia juga untuk mid grade dia sudah memiliki abrasion zone ya. Nah di sini menurut saya abrasion zone-nya itu kurang ditaruh sedikit ke bawah dan juga kurang melebar ya. Jadinya kalau sobat kiper abrasion zone itu kan tujuannya untuk melindungi ketika sobat kiper melakukan diving samping ya seperti ini ya. Jadi bagian yang terkena itu lagi-lagi bisa saja latex, tidak terlalu terbantu dengan abrasion zone ya. Demikian juga jika sobat kiper jatuh seperti ini ya, terkena di pangkal ya, masih ada latex yang terkena. Meskipun tentu saja ada abrasion zone lebih baik daripada tidak ada abrasion zone ya. Dan dengan harga 370.000 sebenarnya kamu sudah mendapatkan banyak sekali fitur top grade yang ada di glove ini ya. Jadi dari segi fitur menurut saya sangat worth it ya untuk harga 370.000, meskipun tentu saja tidak akan seideal itu. Oke. Nah, lalu kita langsung mulai dari cutnya ya. Di sini cut yang digunakan adalah Hyla cut ya. Hyla cut itu sebenarnya adalah gabungan dari regular cut dengan roll cut ya. Di sini dia menggunakan unsur regular cut di bagian pangkal jari ya. Kita bisa lihat di sini ada jahitan seperti ini ya. Jahitan di luar seperti ini itu adalah ciri khas dari regular cut, di mana glove itu langsung dijahit. Nah, cuma bedanya di Hyla cut dia dijahit di bagian gaset atau kain samping sisi, kain sisi ya di sini. Materialnya dry fit ya. Dijahit di bagian sisi gini, efeknya apa? Efeknya itu akan memberikan durability yang sangat bagus. Kenapa? Karena glove-nya itu dikunci tapi tidak dengan tension berlebih, tidak dengan tegangan berlebih. Kalau negatif cut itu dia ada tension atau tegangan berlebih, sedangkan kalau di Hyla cut dari pengalaman saya ya, keawetan itu tergolong sangat tinggi. Kenapa? Karena tensionnya itu tidak setinggi negatif cut. Dan di bagian ujung jari ya, dia dibuat roll cut ya, dibuat melebar seperti ini. Jadinya luas permukaan latex yang bersentuhan dengan bola itu jadi besar sekali. Tentu akan meningkatkan keawetan glove dan performance grip, terutama di ujung jari. Karena kita biasanya akan menaruh tenaga paling besar di ujung jari ketika melakukan tangkapan ya. Jadinya Hyla cut itu bisa memberikan daya redam yang cukup baik, ketahanan abrasi yang bagus, dan juga grip yang mumpuni ya. Meskipun tentu saja kalau dari segi kontrol tidak ada yang lebih bagus daripada negatif cut dan saudara-saudaranya ya. Jadi itu masalah selera ya. Dari pengalaman saya menggunakan Hyla cut itu sangat durable dan daya redamnya sangat bagus. Jadi ketika sobat kiper terkena tendangan seperti itu, rasanya di jari itu tidak akan terasa sakit atau terdolong terlalu parah ya. Kalau sobat kiper pernah menggunakan glove yang kurang bagus atau yang sudah tipis terus kena tendangan-tendangan keras, itu kan kadang di jari mau ngilu ya. Sedangkan dengan Hyla cut ya dan roll cut, itu dua yang menurut saya daya redamnya paling tinggi, itu biasanya rasa ngilu itu sangat jarang terjadi ya, kecuali sobat kiper mungkin pakai bola Tarkam Legend ya yang Mikasa hitam putih itu ya, itu mungkin kasusnya berbeda. Nah,
Itu dari segi highlight ya. Lalu kita masuk ke latex. Nah, di sini latexnya ini saya percaya ini masuk dengan kategori new basic ya. Meskipun kalau dari situsnya sendiri katanya GGS1 ini menggunakan apa namanya German latex ya. Namun kalau dari segi grade saya yakin ini German latex tapi masuk dalam grade new basic ya. Jadi bahkan dalam new basicnya sendiri itu banyak sekali grade-nya yang tergantung dari supplier dan kualitas yang diminta oleh si brand ya. Nah, di sini menurut saya latex yang diberikan oleh si goalkeeper Gu itu termasuk dengan latex yang sedikit lebih ngegrip dibandingkan dengan latex new basic yang digunakan oleh brand mid grade lainnya. Kalau kita mau buka-bukaan aja, terang-terangan aja ya, menurut saya ini levelnya kurang lebih sama dengan yang ada di PGS Pro Eagle H2 ya. Yang gripnya sedikit di atas Beetle Sport dan juga TKB Ristar ya. Apakah itu akan ditranslate dengan performance grip yang lebih bagus? Jujur saja jawabannya saya kurang tahu. Kenapa? Karena di sini ada faktor interaksi dengan highlight ya. Kayaknya baru kali ini saya menggunakan glove mid grade yang menggunakan highlight ya. Biasanya di top grade ya seperti di PGS Pro Jaguar dan juga di Beetle Sport Inizio Pro 2 ya. Jadi ini kali pertama ada glove highlight yang masuk dengan harga mid grade ya. Jadi buat sobat kiper yang penasaran, ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik ya. Harganya 370.000, fiturnya untuk mid grade itu sangat lengkap, desainnya bagus, warnanya caspol, menggunakan highlight dengan daya redam yang bagus dan latex yang tergolong bagus ya. Akan sangat menarik untuk mengetahui seberapa durable glove ini ya. Tapi tentu saja sebelum saya lakukan testing, saya tidak akan berkomentar terlalu banyak mengenai durability ya. Meskipun dugaan saya tentu saja dia termasuk dengan yang sedikit lebih durable daripada rata-rata. Kenapa? Karena highlight ya. Dan pengalaman dengan menggunakan latex new basic dari PGS Pro H2 ya. Yang menurut saya termasuk dengan durability-nya cukup baik ya. Bahkan tergolong sangat baik ya gitu. Oke, saya rasa itu saja ya kalau dari segi fitur tambahan. Bodinya di sini menggunakan dry fit ya, di bagian jempol dan di bagian pangkal bisa terlihat ya. Dan dia juga sudah menggunakan thumb wrap ya, sesuatu yang kita take it for granted belakangan ini karena semua brand lokal sudah menggunakan fitur ini ya. Oke, apakah ada lagi? Saya rasa tidak ada. Ya, jadi itu kesimpulan saya, glove yang sangat menarik dengan harga 370.000 ya, apalagi buat sobat kiper yang selama ini penasaran highlight itu rasanya seperti apa. Oke, dengan warna yang cakep banget. Itu saja untuk hari ini sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa. 12